Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi di acara spesialis yang senantiasa menghadirkan dokter-dokter spesialis. Dan kali ini kita bersua dengan Rumah Sakit UNS yang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 200 Kartosuro, Makam Haji Kartosuro ya, Sukoharjo. Dan tentu saja ini bagian yang penting untuk Anda bisa cermati dan Anda bisa berpartisipasi untuk menyimak acara spesialis hari ini. Ada sebuah tema yang layak untuk bisa kita ketahui bersama, karena bisa jadi Anda saat ini memiliki keluhan seperti mah, seperti asam lambung begitu. Kalau tidak tahu atau tidak diperiksakan, bisa jadi ini bagian yang kita hanya meraba-raba saja. Tapi ternyata ada satu fenomena atau satu istilah, sebuah nama, yakni fatty liver. Oleh sebab itu, hari ini kita mengenal dan mencegah fatty liver untuk menyehatkan hati dan panjangkan umur, insya Allah. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Koana Sukma Gautama, spesialis penyakit dalam. Beliau juga magister kesehatan, sekaligus beliau tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, FINASIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di MTA TV. Alhamdulillah yang perdana. Iya. Semoga bisa hadir untuk yang nanti ke depannya sering-sering begitu. Baik, insya Allah. Ini satu nama yang saya baru pertama kali ini. Ya. Fatty liver. Nah, ini sebenarnya bisa diterangkan nih, fatty liver sendiri apa gitu. Jadi memang ini satu kondisi ya. Fenomena tadi Pak Rudi nyebutkan sudah di-spill di di awal ya. Banyak kasus yang saya sendiri temukan, itu pasien tuh salah diagnosa. Saya kena mah, saya punya lambung begah sebah penuh. Dikasih obat lambung tidak mempan. Pindah dokter lagi tidak berkurang signifikan. Ternyata basicnya bukan di lambung. Karena keluhan lambung itu tidak hanya disebabkan oleh faktor lambung. Ya, bisa faktor liver, bisa faktor empedu. Jadi empedu pun juga bisa bermanifest gangguan lambung. Atau faktor metabolik lain, misalnya gagal ginjal juga manifestnya kayak lambung, mual, muntah, sebah. Jadi simptom kayak lambung tuh jangan semuanya kita kebiak ya, oh lambung, sehingga dikasih obat lambung saja. Nah, yang paling banyak kasusnya, dan ini sangat meningkat menurut saya, karena memang kita dimanjakan dengan makanan, Pak Rudi. Gula, tinggi lemak. Mohon maaf, yang di kaki lima kan banyak berjualan minuman yang manis, berlemak, belum susu dan lain sebagainya, itu menyebabkan kondisi lemak yang berlebih dalam tubuh kita. Itu ada yang masuk di dalam organ kita namanya liver, ya, itu fatty liver. Fatty liver ini kalau benar-benar masuk lemak itu di dalam sel hepar, masuk saja belum bikin masalah, tapi sudah bikin peradangan, namanya steatohepatitis, peradangan itu namanya fatty liver. Maka kalau tidak dikendalikan, nanti sampai di grade tertentu, grade 2, grade 3 sudah bikin masalah. Ya tadi gejala yang sering kami dapatkan tuh sudah grade-nya ya grade 1 lebih, sehingga begah, sebah, penuh. Obat mah tidak akan mempan, karena basicnya bukan karena mah, karena fatty liver itu. Dan kalau dengan kondisi demikian fatty liver karena mungkin gemuk ya, gemuk hatinya, heparnya gitu, bukan? Bisa volume liver itu bertambah. Volume liver bertambah. Kalau dia grade 1, dia baru masuk aja di dalam sel liver. Tapi sudah berlebih, maka akan menambah volume dari ukuran liver. Sehingga sudah menimbulkan gejala, nggak nyaman di perut kanan atas. Kemudian kalau dia lobus kiri, nggak nyaman di ulu hati. Ulu hati yang nggak nyaman ini dikira lambung. Tempatnya
depan belakang dengan lambung. Jadi lobus kiri, jadi lobus itu lobus bagian kiri liver itu depan belakang dengan lambung. Nah, dikiranya kalau nyeri ulu hati itu bagian dari liver, tapi belum bagian dari mah. Ternyata kalau memang kita anamnesis pemeriksaan fisik ternyata titiknya di situ, bisa jadi itu dari fatty liver ya. Jadi volume livernya bertambah. Meregang. Jadi kapsul liver tuh harus liver tuh sudah kalau kita bungkus makanan apa sudah full, ketambahan lemak di dalam, akhirnya meregang bikin nggak nyaman. Iya. Kalau seorang pasien ini datang ke dokter, kalau pasien sih menurut saya dia tidak salah karena yang ngasih obat dokternya, begitu ya. Iya kan? Masa dia dikasih obat nggak mau gitu maksudnya. Padahal diagnosanya salah begitu. Betul. Nah ini siapa ini yang mesti atau harus banding kalau istilahnya dokter Prof Zainal harus banding gitu. Harus banding. Gimana? Jadi kita bisa ya namanya anamnesis diri. Jadi kita kilas balik pada kebiasaan makan kita. Dok, saya nggak biasa makan pedas kecut kok dok. Kok saya punya mah? Ya mungkin dari itu kan kita bisa melihat faktor resiko terhadap fatty liver itu. Tapi saya sering makan manis, makan berlemak, ya apalagi yang ekstrim kayak jeroan, santan, kemudian seafood tertentu ya, kayak udang, kepiting tadi, itu rutin dok. Saya karena ada beberapa pasien tuh ya memang saya pengen itu senangnya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi flashback buat diri kita. Karena ya lemak memang bisa bikin gangguan lambung. Tapi kalau itu berlebih dan sudah dikasih obat lambung kok nggak respon, berarti berpikirnya kita tidak hanya lambung. Ini ada sesuatu yang perlu kita lacak. Misalkan ada keluhan yang tadi saya sebutkan begas, bah penuh, coba dikasih obat lambung, ternyata responnya parsial bahkan mungkin minim. Nah, kita berpikir ini jangan-jangan bukan lambung, ya, gitu. Seperti itu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di siang hari ini kami juga membuka partisipasi Anda terkait mungkin ini bisa jadi Anda alami ya keluhan-keluhan ini. Dan ternyata ketika Anda sudah berobat, memeriksakan diri dan tidak mempan, dan ini bisa jadi ada gejala-gejala yang tadi disampaikan fatty liver. Silakan telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Ya, untuk WA juga bisa ditelepon ya, silakan. Ya, lanjutin. Liver biasanya itu kalau sakit biasanya ada hubungannya dengan hepatitis, Terus kemudian kalau hepatitis biasanya sakit kuning. Tapi ada baiknya kita buka telepon. Udah ada telepon. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diulang ya, bisa diulang. Mohon maaf. Ya, ya terkait. Halo? Halo. Ya. Dengan siapa ini? Halo. Silakan Bapak, sudah masuk. Pak Salam ini Halo. Ya, baik. Dok, terkait dengan hepatitis itu ada orang menyampaikan itu sakit kuning, ya, kulitnya, matanya kuning dan sebagainya. Dan itu kalau zaman kecilan saya dulu itu katanya kurang gula gitu. Nah, ini bagaimana fenomena yang seperti ini? Ada hubungannya dengan fatty liver? Ya, jadi yang hepatitis yang sering yang kita dapatkan bikin peradangan itu ya karena virus, Pak. Kalau yang fatty liver yang saya maksudkan ini yang non virus, metabolik. Jadi fatty liver itu bisa secara umum bisa dibedakan menjadi dua kondisi, yang alcoholic fatty liver disease sama non alcoholic fatty liver disease. Kalau di luar negeri konsumsi alkohol kan menjadi kebiasaan. Apalagi yang musim dingin, yang mereka musim dingin itu alkohol sebagai penghangat itu. Jadi kasus fatty liver itu banyak, kasusnya karena sebabnya alkohol. Tapi di Indonesia itu fatty liver bukan karena alkohol, tapi non-alcoholic fatty liver. Bisa karena faktor makanan yang kita tinggi, senang santan, senang jeroan, senang manis. Jeroan itu kan yang saya kalau
kita hidangan ada tamu, wah itu tengkleng dan lain sebagainya kan semua jeroan. Kalau di luar mungkin ayam pun juga termasuk jeroan, misalnya hatinya, kemudian babatnya, nah, itu juga usus juga boleh tapi tidak boleh berlebihan. Itu namanya non alkoholik, jadi kondisi gangguan liver karena bukan karena alkohol tapi karena makanan, karena lemak. Nah, tadi yang dimasukkan hepatitis itu merujuk pada inflamasi radang pada hepatitis yang disebabkan oleh virus. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Yang berkembang, yang bisa sembuh sempurna itu hepatitis A. Jadi orang karena faktor makanan yang nggak bersih, makan di warung yang tidak bersih, itu bisa terkontaminasi hepatitis A. Itu biasanya akut. Akut tuh sesaat saja, tapi memang berat. Jadi sampai SGOT, SGBT itu fungsi liver sampai naik ribuan. Pasien jadi kuning mendadak. Itu penyakit kuning. Dia bisa sembuh sempurna. Hepatitis A itu bisa sembuh sempurna. Yang menjadi problem dan sekarang masih jadi PR Dinas Kementerian Kesehatan itu hepatitis B dan hepatitis C. Karena khususnya B ini kan tidak ada istilah sembuh. Sekali masuk virus itu di dalam tubuh kita, manifest ke penyakit liver itu selamanya ada di dalam tubuh kita. Dan itu nanti statusnya kita kelola saja. Jadi jangan sampai virus itu aktif berlebihan. Bentar dok, ada telepon dok. Oke, kita buka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Purnomo dari Sulawesi Barat, Mamuju. Purnomo, Sulawesi Barat ya? Ya, Mamuju. Silakan Pak Purnomo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, ini masalahnya katanya dokter itu ya emak loh. Tapi emak itu kok bisa menjalar ke kepala pusing dan dada itu sakit itu apa yang apa bagaimana dok? Dan terus bagaimana apa ada obat-obat yang herbal begitu mohon disarankan supaya saya mau mengerti caranya mengobati dok. Ya terima kasih. Pak Purnomo. Halo. Usianya berapa Pak Pur? Oh, sudah 70. 70. Berat badannya berapa? 63. Tingginya? Tingginya 162. Ya, baik, terima kasih Pak Pur. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan dok. Langsung ini. Ya, sehat Pak Pur sudah 70 ya. 70 lebih masih sangat aktif ya. Jadi memang beberapa kasus gangguan mah itu sampai kayak kepala pusing, kemudian nggak nyaman. Sebaiknya memang harus sampai diagnostik. Memang kalau ini udah lama ya, 3 bulan lebih sampai 6 bulan, itu baiknya dilakukan diagnostik sampai gastroskopi, teropong lambung, ya teropong lambung. Karena mah itu faktor penyebabnya jelas, itu faktor makanan yang tidak ramah dengan lambung kita, pedas, asam, kemudian faktor minuman yang merangsang kayak asam, kemudian mohon maaf alkohol yang konsumsi untuk yang lain itu kayak alkohol, bersoda, kemudian faktor metabolik ya, metabolik itu kalau kita punya DM, diabetes yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan kondisi namanya gastropati diabetikum. Itu efeknya mah berulang nggak hilang-hilang. Atau metabolik yang lain seperti fatty liver ini. Fatty liver ini juga berimbas pada gangguan mah tadi yang begas sebah penuh tadi. Kemudian faktor stres. Nah, ini harus banyak kasus muda orang pasien yang usia produktif 30-40 tahun itu stres, Pak. Mohon maaf pegawai-pegawai yang tertentu BUMN atau yang negeri yang lain punya target tentu kadang-kadang kelola stresnya tidak baik sehingga bikin mahnya asam lambung naik. Kemudian yang terakhir ini yang jarang dideteksi adanya infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini yang perlu alat khusus untuk mendeteksi di lambung kita itu ada kuman Helicobacter pylori atau tidak. Karena Helicobacter pylori ini benar-benar
dia tahan terhadap asam di dalam tubuh kita. Jadi infeksi lambung itu ada infeksi yang disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori. Dan itu kalau terdiagnosa positif, ya wajib diberikan antibiotik selama 2 pekan. Dan antibiotiknya double, karena dia benar-benar asam, tahan terhadap asam, sehingga diberikan double antibiotik selama 10 sampai 14 hari. Biasanya selama ini saya langsung 14 hari, 14 hari biar benar-benar kuman itu selesai. Nah, cara mendeteksi kuman itu beberapa metode ya, bisa langsung biopsi dengan gastroskopi, endoskopi dari mulut sampai ke lambung, kita ambil biopsinya, dicek di histopatologi, itu bisa langsung, atau dengan pemeriksaan feses, jadi feses kita dicek di lab tertentu, mengecek ada kuman itu atau tidak, atau yang gold standar dengan urea test, jadi nafas kita minum obat tertentu, kemudian di tes APAP, ya, produk ureanya itu ada atau enggak. Dari nafas itu ada, bisa terdeteksi dari situ. Nah, itu kalau ada gangguan tertentu memang harus, tidak semua rumah sakit punya alat tersebut, sehingga diagnosa H. pylori ini masih sangat underdiagnosa di Indonesia, masih sangat kurang. Di Solo Raya aja yang menjalankan itu, tidak semua rumah sakit menjalankan itu. Nah, itu kalau bisa dicek satu-satu, pasti ketemu. Penyakit itu pasti ketemu. Hanya kadang-kadang kita nggak sabar dengan satu dokter, pindah lagi dokter yang lain. Nggak sabar lagi pindah dokter. Nah, kecuali dokter itu belum melakukan langkah tertentu, bolehlah pindah. Obatnya itu terus copy paste misalkan, seperti itu. Tapi udah melangkah, Pak, cek ini dulu ya, Pak. Kalau nggak ketemu nanti cek ini, Pak, cek ini. Tapi hampir semua penyakit itu mesti ketemu. Pasti ketemu. Gitu. Insya Allah pasti ketemu. Gitu ya Pak Purnomo. Dan beliau dengan berat badan 63, tinggi 162, berarti ini masih normal ya, cukup ya. Nah, kalau di fatty liver ini, apakah ada kecenderungan secara fisik kelihatan bahwa ini ada obesitas, kecenderungan untuk mendapati fatty liver ada di seorang yang obesitas, itu apakah jadi dominan atau seperti apa, Dok? Ya, hampir yang obesitas itu ada fatty liver. Tapi belum tentu yang tidak obes itu tidak ada fatty liver. Kayak saya ini kalau mau dicek mungkin ada ya, tipis-tipis mungkin ada. Itu mungkin ada. Tapi kalau yang obes, hampir semua itu ada fatty liver. Oh begitu. Dan orang yang kena fatty liver itu nggak nyaman, Pak. Buat duduk aja penuh, buat lapar tapi makan dikit udah terasa kenyang. Itu nggak, benar-benar nggak nyaman. Biasanya treatmentnya, nanti kok ini ya, treatmentnya benar-benar 2 unsur itu harus dikendalikan. Karbo dan lemak. Udah Bapak, saya biasanya nyampaikan, Pak, coba 1 minggu, 2 minggu, komponen ini yang Bapak sering makan itu dikurangi. Nanti akan terbakar sendiri. Kalau ini, karena dia obesitas, bagaimana dengan treatment olahraga yang agak ketat begitu? Apakah itu juga bagian bisa? Salah satu treatment fatty liver juga olahraga. Tapi harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien ya. Kalau terlalu obes ya kita sesuaikan olahraga yang aman buat. Kalau untuk lari kan jelas resiko ke sendi. Paling tidak sepeda statis, berenang itu paling bagus untuk obesitas. Atau jalan-jalan, kemudian stretching kan sekarang banyak ya di YouTube itu stretching, whole body stretching dari atas sampai bawah itu. Kadang-kadang nyeri itu bukan karena penyakit ya. Saya sampaikan pasien, Dok ini saya nyeri-nyeri ini. Ibu, tidak semua keluhan dalam tubuh kita itu penyakit. Kadang-kadang otot kita kram karena kira kurang aktivitas, kurang olahraga, kurang stretching. Ya. Simple tapi itu sangat membantu mengurangi obat yang kita konsumsi. Ya, misalnya, Dok saya pusing terus ya, saya pegang ototnya kaku sekali, buat gini aja diangkat tangan nggak bisa. Nah, ini udah, kalau nggak bisa berarti frozen shoulder. Normal kan bisa sampai atas. Saya itu frozen shoulder. Ya. Kadang-kadang kita butuh stretching berapa detik gini ya. Lihat aja di YouTube banyak itu. Stretching whole body. Baik, terima kasih Dok dan pemirsa dimanapun Anda berada. Soal kita masih ada banyak waktu ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih ada di spesialis dengan tamu kita,
seorang spesialis penyakit dalam, magister kesehatan Vinasim. Ada beliau Dr. Koana Sukma Gautama. Dan beliau dari Rumah Sakit UNS yang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 200, Kartosuro, Sukoharjo. Baik, kita masih nantikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi ini sudah ada yang masuk dari Batang, Dok. Ya. Ini, dokter, gejala apa yang paling sederhana yang dapat kita rasakan kalau liver kita bermasalah? Itu satu. Yang kedua, makanan apa yang dapat memicu terjadinya gangguan liver? Tadi juga disampaikan. Ya, silakan. Ya. Dari Pak Supriyono di Batang. Pak Supriyono di Batang. Jadi memang gejala fatty liver ini kalau grade 1 awal tuh memang belum banyak gejala, belum ada gejala. Kemudian kalau grade-nya udah naik, grade 2 sudah muncul keluhan kayak mirip mah, begah, sebah, penuh. Itu harus kita waspada. Selain berpikir mah, kita juga berpikir, oh jangan-jangan bukan mah ini, karena dikasih obat mah nggak berkurang-kurang. Gitu. Harusnya kalau mah dikasih obat mah, berobat ke dokter dapat obat mah harusnya berkurang, jadi nggak berkurang. Ini juga berpikir, harusnya kita berpikir, oh ada gangguan lain, mungkin lemak liver, fatty liver tadi. Nah, pemicunya apa? Pemicunya itu yang jelas semua makanan atau minuman yang tinggi lemak. Ya, makanan kayak kuning telur, seafood golongan tertentu misalnya kepiting, udang, terus apa itu? Jeroan, ati, babat. Kalau buah seperti yang bergas itu seperti nangka begitu? Enggak, beda ya. Beda, itu masih aman, itu lemak baik. Tapi yang dimaksud ini lemak jenuh ya, lemak jenuh atau lemak trans tadi seperti itu. Jadi golongan lemak. Kemudian sekarang kan banyak komponen makanan cepat saji, minuman ya, minuman sudah banyak lemaknya. Betul. Kopi-kopi itu kan banyak sekarang. Betul. Kopi mixnya itu kan mesti ada gula dan susu. Belum coklat. Oh iya, coklat juga bisa pengaruh ke fatty liver. Kopi yang baik, kopi itu sebenarnya baik, Pak Rudi. Kopi itu antioksidan, bagus. Saya pun ngopi ya. Tadi sebelum kesini ngopi dulu. Kalau nggak ngopi nggak melek. Baik bila rendah gula. Tidak ada lemak. Berarti tanpa gula lebih bagus. Espresso, americano itu lebih bagus. Ya, 2-3 cangkir per hari udah bagus. Itu antioksidan tinggi. Tapi kebanyakan kita ikutan tren kopi ya, kopi cepat saji, tapi ada susunya, ada lemaknya. Karamel misalnya. Karamel udah ada, belum nanti soal gulanya yang berapa takaran berlebih. Itu gula dan lemak udah masuk jadi satu udah. Kita tiap hari makan itu, belum faktor makanan yang dominan lemak, bikin cepet. Banyak kasusnya muda-muda itu, mohon maaf, gemuk, obes. Bisa muncul namanya fatty liver yang dengan gangguan tadi, seperti itu. Ya, gitu ya, ini sudah. Dan berikutnya, kita masih nantikan yang ada di telepon. Oh, sudah ada yang telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya bisa diulang. Ini ada Ibu Siti Rohani di Wadas Lintang. Wadas Lintang itu waduk itu. Wadas Lintang daerah Purwokerto ini sepertinya. Dokter, aku sering mengalami begah, bersendawa, perut kembung, kerongkongan panas, dada untuk bernafas sesak. Dan periksa dokter bilang gastritis. Itu bukan lambung kan ya, Dok? Sering kambuh dokter, sering kambuh. Dokter kalau gastritis apa ya? Bujan itu apa ya itu maksudnya? Atau salah ketik ini? Bukan maksudnya. Kalau gastritis bukan lambung kan dokter? Terima kasih. Ya, begitu. Ya, Ibu Sri Wahyuni ya? Ya. Jadi gastritis itu juga lambung. Gastritis itu bahasa medis. Jadi lambung itu bahasa medis kita itu namanya gaster. Gaster kalau kena radang namanya gastritis. Liver bahasa medis kita namanya hepar. Hepar kalau kena radang hepatitis. Itu sama. Jadi lambung gastritis itu ya gangguan lambung. Tapi penyebutan gastritis sebenarnya idealnya dengan endoskopi. Ya, kalau tanpa endoskopi berarti itu masih suspek, perkiraan saja. Suspek gastritis, tapi definitif harusnya teropong,
Melihat langsung kondisi mukosa. Mukosa itu lapisan lambung di dalam. Kalau dia merah, bahkan ada lecet atau erosif, itu jelas gastritis. Nah, levelnya apa? Ringan, sedang, berat berdasarkan hasil PA yang dari biopsi yang kita lakukan. Itu tidak cukup pemeriksaan dengan USG? USG tidak bisa. Memang, mohon maaf, radiologis kita sekarang menyebutkan gastritis, tapi itu dari luar. Dari kulit kita, tidak langsung ke dalam lambung. Beda kalau endoskopi itu langsung pemeriksaan dalam. Head to head, langsung ketemu. Jadi kalau kita ketemu orang tuh kalau secara langsung sama bayi pun kan tetap beda. Bayi pun, oh ini suaranya ini, tapi belum tentu. Memang bisa dilihat, biasanya di USG itu muncul diameternya, menebal atau apa. Itu suspek aja, tapi definitif kita harus lakukan namanya gastroskopi, endoskopi. Itu di kami ada, rumah sakit UNS ada, dan kita bisa melakukan itu. Jadi gastritis tadi sama dengan lambung. Kalau sampai naik ke atas, mungkin itu tidak hanya sekedar gastritis, ada GERD juga. GERD, gastroesophageal reflux disease. Itu tadi pembahasan yang beda sebenarnya. Tapi enggak Pak, nanti waktu kita spesifik bahas itu. GERD yang kalau sampai naik ke atas, berarti ada loncatan lambung, asam lambung, gas atau produk material yang di dalam itu naik ke dalam kerongkongan. Itu sangat tidak nyaman. Kadang-kadang nyeri kayak orang serangan jantung. Banyak orang salah tangkap, wah saya jantung. Kerongkongan apakah ada rasa panas gitu dok? Panas. Karena mukosa itu lapisan kerongkongan dengan lapisan lambung itu beda. Kalau lambung sangat-sangat tahan asam. Tapi kalau kerongkongan, esofagus itu tidak tahan asam, mudah berdarah, mudah lecet. Sehingga kena letupan dikit aja udah terasa panas gak nyaman. Itu berarti GERD. Nah, GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi ada produk makanan asam yang bisa naik. Oh ini ada tambahan, maaf dok, tambahan kenapa saya tiba-tiba menggigil padahal badan lagi sehat? Itu saja, kenapa ya? Bisa kalau benar itu gastritis karena faktor radang di lambung tadi, gastritis. Ya banyak pasien yang, dok saya merasa selalu tidak fit. Tidak fit, faktor makan nggak nyaman, sering gemberges, ya mesti ada sesuatu. Kalau gemberges kan sebenarnya alarm tubuh kita untuk melawan kondisi yang tidak ideal. Bisa muncul demam, gemberges, yang nggak nyaman tuh bisa aja dari, kalau memang itu benar gastritis, ya bisa jadi dari situ gastritis. Iya. Begitu Ibu yang dari Wadas Lintang. Kali ini ada Ibu Setyoningsih dari Batang lagi ya. Dari Ibu Setyoningsih, dok, kalau terjadi gejala-gejala yang disebutkan dokter tadi, tapi bukan lambung, lalu solusinya bagaimana? Ya, yang gejala lambung, tetapi bukan lambung, bisa kondisi tadi fatty liver, kemudian radang empedu, kolesistitis, juga bisa selain nyeri juga bikin keluhan kayak mah, begas juga sama. Solusinya diagnostik, pastikan diagnosanya benar dengan USG. Sebenarnya simple, USG liver dan USG perut lah. Dan itu kalau kita datang ke dokter, itu dokter di spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam, itu memang bagian dari penyakit dalam. Ya, bukan dokter bedah, bukan ya? Bukan, bedah itu kalau suatu kondisi memang harus dilakukan bedah. Tapi untuk ini memang penyakit dalam. Itu, baik. Berikutnya ada Ibu Yatmi di Gunung Kidul. Saya Bu Yatmi di Semin Gunung Kidul, asam lambung saya kadang kambuh sampai nafas sesak. Apa obatnya? Ya. Makanya ini saya sengaja mengambil tema ini, fatty liver. Pasti teman-teman itu pemirsa akan mix dengan gangguan lambung. Makanya banyak kan pertanyaan itu soal lambung. Betul. Ya sebenarnya kondisi yang beda. Kalau memang tuh pastikan dulu. Ya sebenarnya itu utama itu diagnosa. Ya. Yang kami diajarkan dulu, pertama itu diagnosa. Yang kedua diagnosa, dan yang ketiga tetap diagnosa. Kalau itu ketemu, pasti obatnya ketemu. Kalau itu memang benar lambung, ya obatnya golongan untuk menekan asam, golongan PPI namanya, yang zol itu. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, itu bisa dipakai semua. Terus untuk mengurangi bekas, anti muntah, kita golongan prokinetik, domperidon, ondansetron, itu bisa. Atau mukoprotektor, pelapis mukosa lambung, bisa sukralfat, bisa ripamipid. Ya tergantung kondisi dominan mana yang masing-masing punya dominan gejala apa yang perlu kita tekankan obatnya di situ. Ya,
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tema untuk hari ini adalah mengenali dan mencegah fatty liver. Ya. Dan sebaiknya kita fokuskan untuk pertanyaan-pertanyaan dari di sana. Gitu. Soalnya ada pertanyaan yang sama sekali jauh dari itu, saya skip gitu. Nah, terkait dengan fatty liver lagi tadi, bahwa ketika orang tersebut sudah terdiagnosa fatty liver begitu, setelah pengobatan biasanya dia akan berapa lama dia akan bisa melakukan recovery menjadi baik? Ya, ini pengalaman klinis saya. Jadi kalau udah jelas nih fatty liver dari hasil USG, dari gejala, kemudian hasil USG ada perlemahan liver. Pasien saya challenge 1-2 minggu tolong yang karbo dan lemak dikurangi. Sambil saya kasih suplementasi obat untuk khusus liver, vitamin E, antioksidan yang lain, hepatoprotektor. Jadi pemicunya dihindari, kemudian dia diet olahraga, ada obat vitamin khusus untuk liver. Hampir semuanya itu dok, bener dok, membaik. Ya, sebenarnya 1-2 minggu itu sudah bisa merasakan enak, tanpa obat mah. Tanpa obat mah. Ya ada satu aja mungkin untuk mengurangi begah ya. Tapi bukan dominasi obat itu untuk mah, bukan. Vitamin liver aja. Vitamin liver. Nah, setelah itu mempertahankan pola. Yang susah itu kan istiqomah Ustaz ya. Ya di medis pun juga sama. Yang susah itu mempertahankan pola hidup sehat. Itu yang susah dengan itu mengurangi lemak. Coba Bapak Ibu fokus makanan sedikit karbo, protein boleh, lemak sedikit, vitamin, mineral boleh, bebas. Itu coba di-switch ke polanya seperti itu. Nanti akan berbaik. Yang lama memang susah mempertahankan pola tadi, kemudian olahraga rutin, ya minimal sebenarnya nggak banyak-banyak, seminggu 3 kali, 30-40 menit per sesi udah bagus, bagus. Itu udah saya yakin bisa nanti untuk mencapai menghilangkan keluhan yang nggak nyaman. Itu yang kalau udah grade 2, grade 3 itu udah nggak nyaman, Pak. Aktivitas kerja dia mesti gampang capek, gampang ngantuk. Repot kalau nggak dikasih makan, lapar, nggak dikasih makan cepat kenyang. Itu sudah nggak nyaman. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kasus ini banyak sebenarnya. Kasus ini banyak. Hanya tidak banyak terdiagnosa dan pasien jarang sekali mengenalinya. Dan kenapa harus dikenali? Karena bisa berujung pada gagal liver. Ya. Dan atau dari fatty liver ini bisa loncat ke gangguan metabolik. Namanya resistensi insulin. Atau ada resistensi insulin, kalau tidak dikendalikan bisa jadi diabetes. Nah, makanya tema yang kami terangkan, sehatkan hati, dalam tanda kutip panjangkan umur. Karena kalau nggak dikendalikan kesehatan hati bisa kena diabetes atau bisa gagal liver. Udah, nanti kalau udah 2 ini sudah mengendalikannya nggak susah. Kalau udah kena jadi penyakit kan susah. Tapi kalau baru gejala, sindrom saja bisa kita kendalikan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada waktu dan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Telepon langsung bisa ada di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kita masih membahas tentang bagaimana mengenali dan mencegah fatty liver. Nah, ini ada pelemakan di hati itu tadi. Nah, kalau hati itu mulai bertambah lemaknya, dan di sana itu sebenarnya hati itu sendiri kan berlemak juga kan, dok? Oh tidak. Oh tidak? Tidak. Oh. Hati itu clear sel liver aja. Dan sebenarnya ketika kita mulai mengonsumsi makanan-makanan yang tidak bersahabat dengan hati tadi, itu mulai bereaksi misalnya saya sudah clear, ini saya nyoba sudah sehat seperti tadi pasiennya begitu ya. Ini berarti bisa jadi saya sudah bersih begitu. Ketika saya mencoba lagi untuk konsumsi lagi, itu kira-kira akan begah lagi selama berapa hari? Setelah berapa hari? Ya, jadi memang per definisi sudah kronis ya 2 minggu. Jadi 2 minggu. Atau yang kita pakai definisi yang 3 bulan itu bisa. Jadi definisi kronis itu 3 minggu, 2 minggu.
Jadi kalau udah sehat, kemudian konsumsi lagi dalam waktu 2 minggu pasti akan muncul keluhan yang hampir sama. Dan fatty liver ini tidak cepat hilang, Pak Rudi, karena dia sudah deposit di dalam sel liver. Jadi butuh waktu sebulan, ya nggak mungkin sebulan ya, 3 bulan, 6 bulan untuk menurunkan grading dari fatty liver itu. Tapi hampir dipastikan kalau kita merubah pola makan, olahraga itu gejala hilang dulu aja. Yang bikin nggak nyaman itu kan bukan grade-nya, tapi gejala yang muncul. Jadi kalau dia berhasil mengubah pola, pasti 1 minggu, 2 minggu itu enak. Nah, setelah itu dipertahankan untuk menurunkan derajat fatty liver. Kalau sebelum periksa, karena sudah ada pemaparan dari dokter tadi, kita mencoba merubah pola gitu. Belum periksa, itu memungkinkan akan berubah nggak? Gitu? Akan memungkinkan. Nah, nanti kalau memang berubah tapi belum maksimal, tambah suplementasi liver. Antioksidan, vitamin E, vitamin C. Nanti ada vitamin khusus untuk liver itu ada. Untuk itu. Nah, dokter ini sudah hampir ada di penghujung acara. Kalau dokter di rumah sakit UNS itu prakteknya kapan? Saya full timer, jadi saya full timer. Tapi memang praktek saya di hari Senin, Rabu dan Jumat, pagi dan sore. Oh ya, rumah sakit UNS buka poli sore. Oh, poli sore. Untuk pagi juga pasti ya? Pagi ada, sore juga ada. Pagi jam berapa? Kita start mulai jam 7. Jam 7 sampai selesai, jam 12-an, jam 11 insya Allah selesai. Kalau sorenya? Sore jam 3 sampai selesai. Jam 3 sampai jam 5 gitu. Dokter tadi Senin, Rabu, Jumat. Iya. Dari ini tadi. Pagi sore? Pagi sore. Nah, nanti Selasa, Kamis kami gunakan untuk ngajar, untuk diskusi dengan mahasiswa. Kalau kecapean nggak ada hubungannya dengan fatty liver, dok? Wah, ada kemungkinan ada. Kalau mudah capek itu ada kemungkinan. Ya. Makanya saya doping kopi, Mas. Itu berpengaruh berarti? Ya, kopi hitam. Pengaruh gimana? Maksudnya ketika kita mengonsumsi dengan benar kopi itu tadi, kita kemungkinan fatty liver itu masih ada. Ya, kalau tidak tanpa gula, tanpa lemak, sedikit lah, resikonya dikit. Kopi malah bagus juga, antioksidan juga. Soalnya saya penikmat kopi tapi suka gula. Nah, ini saya akan mencoba untuk mengonsumsi, beradaptasi dengan kopi tanpa gula. Bisa gula dengan rendah kalori. Oh gitu. Rendah kalori, merek tertentu itu. Dicoba, memang rasanya agak beda, tapi lama-lama akan adaptasi. Iya. Saya nggak suka membohongi rasa gula itu nikmat. Iya, manis memang nikmat. Baik, Dok, pesan untuk saudara kita yang saat ini belum tahu tentang fatty liver, tapi gejala-gejala dan akibatnya bisa fatal, itu bisa dipesankan, silakan, Dok. Ya, buat pemirsa MTA TV yang mudah-mudahan sehat selalu. Jadi kenapa saya mengangkat fatty liver ini, memang ternyata terbukti ya, hampir semua pertanyaan itu bergeser ke lambung. Nah, padahal itu dua kondisi yang beda. Memang mirip sekali gejalanya kayak lambung. Tapi bisa dipastikan misalkan pemirsa itu sudah jelas, sudah punya keluhan lama, lambung, diberikan obat lambung tidak respon, berarti muncul pertanyaan, ini benar lambung atau tidak? Jangan-jangan bukan faktor lambung. Nah, screening lagi pada diri sendiri, ada obesitas atau tidak, perut gendut nggak, perut gendut nggak. Kalau ada obesitas, lingkar pinggang lebih, lingkar perut berlebih, jangan-jangan tidak hanya berdiri sendiri sebagai lambung, tapi ada fatty liver. Nah, fatty liver memang gejala awal tidak ada, grade awal tidak ada gejala, grade awal tidak ada gejala. Dia muncul setelah grade 2 dan grade 3. Ya, keluarnya mirip MAH yang sifatnya gangguan motilitas, begah, sebah, penuh. Kemudian ada yang penurunan ekstrim tenaga, jadi gampang capek, Dok. Saya aktivitas sedikit udah pengen tidur, rebahan, ngantuk. Itu karena liver salah satu pusat pembentuk energi kita, Pak, ATP. Kalau fungsinya terganggu karena perlemahan, maka pembentukan energi juga akan turun. Sehingga pasien yang grade 2, grade 3 itu nggak fresh. Di aktivitas apapun cenderung ngantuk, nggak nyaman. Nah, kalau ada gejala itu juga, berarti itu grade-nya sudah minimal di 2. 2 dan sampai 3, kalau tidak dikendalikan nanti bisa menjadi gagal liver. Ya, gagal liver itu livernya sudah
sudah nggak bisa fungsi, sehingga jadi gagal liver. Kalau sudah jadi gagal liver atau sirosis, nanti muncul komplikasi dari gagal livernya sendiri itu. Kayak perut buncit karena ada cairan, kemudian ada varises, ada hemoroid, kalau gitu udah susah. Makanya banyak Indonesia tuh ya mungkin banyak kasusnya karena kita sekarang sangat mudah dapat makanan minuman yang berlemak. Dan kalau tidak kita kontrol, pasti yang disalahkan lambung dulu. Bisa jadi lambungnya kita aman malahan, bukan dari lambung tapi dari fatty liver. Ya, dan rata-rata orang Indonesia suka nyoba-nyoba. Ya, gitu. Dan sekarang di rumah aja bisa datang sendiri makan. Terus obatnya sebenarnya gampang. Kurangi karbo dan lemak. Nah, dua kondisi ini memang kadang-kadang ada over. Makan sudah dominan karbo, minum manis lagi. Ya, akhirnya komponen lemak yang kita makan atau minuman yang kita minum hanya tersimpan, tidak terpakai dalam tubuh kita. Padahal sumber energi kita itu ada 3 kan, karbohidrat, lemak, dan protein. Lemak bisa terbakar menjadi energi. Tapi selama ini mungkin sudah berlebih karbonya, sehingga hanya disimpan, jadi fatty liver. Nah, kurangi karbo dan lemak. Setelah itu olahraga, kemudian suplementasi vitamin ya, antioksidan, vitamin E, vitamin C. Itu saya yakin nanti insya Allah bisa pelan-pelan perbaikan. Baik dokter, terima kasih sekali ini atas nasihatnya. Apa-apa yang sudah disampaikan ini sangat bermanfaat sekali. Dan jangan lupa kalau ingin ketemu dokter beliau Dokter Ko atau Dokter Koana, silahkan saja periksanya di Rumah Sakit UNS. Pagi juga ada. Sore juga ada. Ya. Pagi jam 8 ya. Jam 8, sorenya jam 3. Setelah asar ya. Begitu. Setiap hari ada. Baik, terima kasih. Sehat selalu dokter. Amin, amin. Semoga senantiasa. Ini juga ngajar ya di kedokteran UNS ya. Ya, kami semua dosen dari Alhamdulillah. Ngajar. Semoga bermanfaat untuk ilmu-ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian spesialis untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya tentang fatty liver. Saya Rudi Arvianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.